Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja, jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak. Sebenarnya fokus saya satu, karena membuat kebodohan terhadap masyarakat, utamanya masyarakat generasi. Betul. Itu sudah ngaco semua itu. Pemerintah tidak pernah membicarakan itu. Pemerintah tidak pernah membicarakan sedikit pun tentang 3 periode lah, tentang perpanjangan lah. Justru Presiden kemarin menegaskan, jangan lagi ada berbicara tentang itu. Dia membuat halu banyak masyarakat, dan itu kan sudah jelas kerugian bagi masyarakat. Ya. Kasihan mereka, Bang. Ini kan pemikiran-pemikiran yang maksud saya sudah di luar logika. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Ini kan benar-benar secara logika sudah sangat-sangat tidak. Itu orang Presiden Jokowi justru sampai 2 kali memimpin rapat kabinet. Setelah itu, Presiden menekankan lagi kepada saya selaku Menko Polhukam dan Mendagri agar betul-betul menyiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Pernyataan Jokowi ini pun mendapatkan tanggapan dari politisi sekaligus wakil sekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun. Johnson menilai pernyataan Jokowi tersebut kurang tegas. Saya pikir kurang lugas ya. Di mana kurang lugasnya? Di mana kurang lugas? Jadi masih bersayap begitulah. Jadi tidak menebas langsung begitu loh untuk mematikan isu ini. Di tubuh pemerintah sendiri sampai sekarang tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wapres, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun. Tidak ada di pemerintah. Ini kan ironi nih begitu dia. Jadi ini di luar soal menabrak konstitusi. Sudah disepakati kok. Kok hari ini 3 orang ketua umum maju ke depan mengatakan sebaliknya begitu, kita tunda begitu. Belum lagi soal pengunduran pemilu ini kemunduran bagi demokrasi kita ini. Bahkan menurut saya musibah bagi demokrasi kita begitu. begini, kalau dari istana dan Presiden Joko Widodo kan sudah selesai itu. Presiden telah mengeluarkan pernyataan mulai dari tahun 2019, kemudian 2021, kemarin lagi 2022, habis itu diwawancarai oleh Kompas, kemudian Presiden mengeluarkan pernyataan lagi. Adakah yang masih kurang dari pernyataan Presiden itu? Satu. Yang kedua, kalau lagi bangsa ini tidak percaya dengan Presiden, kira-kira mau percaya dengan siapa lagi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara? Itu yang saya mau bilang, supaya mari kita lebih proporsional melihat pergerakan politik di negara demokrasi. Kalau saya, sikap saya tetap seperti yang di awal tadi. Soal 3 periode, Pak Jokowi itu tegas, nampar muka saya dan lain-lain begitu, menjerumuskan saya. Tapi kalau soal perpanjangan ini, menurut saya masih malu-malu tapi mau, begitulah dia. Oke. Kalau sampai dari sini, saya kira kita melihat secara jernih dengan bagus, itu yang saya sebut dengan asas kepatutan. Jangan pernah ada yang dalam pikiran kita, apa yang kita gagas, apa yang kita mau, kemudian kita paksakan orang atau siapa saja di alam demokrasi ini, kemudian mau mengikuti cara berpikir kita. Saya kira kita terlalu radikal dalam berpolitik gitu. Penundaan pemilu yang membuat gaduh publik dan bahkan menjadi senjata bagi oposisi untuk menyerang Presiden Jokowi kini terpatahkan. Sejak munculnya kabar penundaan pemilu, dunia politik kembali memanas, menganggap bahwa hal tersebut adalah keinginan sang Presiden Joko Widodo. Padahal tak satu kata pun mengenai penundaan pemilu terlontar dari Presiden. Pernyataan Presiden bahwa setiap orang berhak mengungkapkan keinginannya mengenai penundaan pemilu dipelintir dan dikaitkan bahwa Presiden mendukung penundaan pemilu. Padahal dalam keterangannya, Presiden Jokowi hanya mengungkapkan hak setiap warga negara mengemukakan pendapatnya. Meskipun berbagai pernyataan Presiden Joko Widodo sudah dilontarkan di hadapan publik, masih tetap saja terdapat pihak yang berusaha menggiring opini publik mengenai pernyataan Presiden Jokowi.
Seperti belum lama ini, Roy Suryo, pakar telematika, melalui sebuah cuitan di akun media sosial, mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo perihal penundaan pemilu dan 3 periode. Roy Suryo menilai bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo tidak lengkap dan tidak jelas soal ketegasannya terhadap era kabinet soal jangan menyuarakan wacana tersebut. Melalui cuitannya pun, pakar telematika ini mempertanyakan terkait ketegasan Jokowi soal penundaan pemilu dan tolak 3 periode. Terus bagaimana soal ketegasan hashtag tolak penundaan pemilu, hashtag tolak 3 periode yang sebenarnya sangat-sangat ditunggu masyarakat, kata Roy Suryo pada Rabu 6 April 2022. Ia melanjutkan bahwa Presiden Joko Widodo sempat menyinggung dengan kata-kata penundaan dan perpanjangan, namun tidak dijelaskan dengan lengkap penundaan apa dan perpanjangan apa. Ternyata hanya secuil disinggung di bagian akhir pidato, dan itu pun tetap tidak jelas, hanya berkata urusan penundaan apa, perpanjangan apa juga, ambiar, ungkap Roy Suryo. Sebelumnya, arahan tegas disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ke para menterinya, dilarang bicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Sikap Presiden Joko Widodo ini pun dinilai sebagai sinyal tamatnya isu perpanjangan jabatan Presiden. Hal itu disampaikan Jokowi pada sidang Kabinet Paripurna pada Selasa 5 April yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu 6 April. Presiden Jokowi mulanya menegur para menterinya untuk sensitif terhadap kesulitan rakyat serta memiliki empati. Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat, dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi, kata Presiden Jokowi. Di akhir arahannya, Presiden Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada pekerjaan dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi, jelas Presiden. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Tidak, tegasnya. Dalam beberapa waktu terakhir, wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan Presiden memang berulang kali mengemuka. Ada pula menteri yang berkomentar Presiden Joko Widodo sendiri sudah menegaskan dia taat konstitusi terkait wacana tersebut. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Lukman Hakim mengapresiasi pernyataan Presiden yang melarang menterinya berbicara soal penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Lukman meminta agar perintah Jokowi tersebut dipatuhi kabinetnya. Saya berharap perintah Presiden Jokowi itu dipatuhi oleh seluruh anggota-anggota kabinet. Semestinya tidak ada lagi anggota kabinet yang berbicara penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan Presiden 2027 dan Presiden 3 periode, kata Lukman. Politikus PKB ini menilai apa yang disampaikan Jokowi sekaligus meminta agar manuver terkait penundaan pemilu dihentikan. Dalam arti luas, perintah Presiden itu bukan berarti hanya melarang berbicara, tetapi juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat guna mendukung penundaan pemilu, panjangan masa jabatan Presiden 2027 dan Presiden 3 periode, ujarnya. Dia berharap pernyataan Presiden Jokowi menutup wacana penundaan pemilu. Lukman mengatakan agenda yang terpenting saat ini ialah mempersiapkan pemilu yang akan digelar pada 2024. Semoga perintah Presiden itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan Presiden 2027 dan Presiden 3 periode, ujarnya.